Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Joda Akbar yang telah rilis pada tahun 2008 lalu. Film ini dibintangi oleh Hrithik Roshan sebagai Jalaluddin Muhammad Akbar dan Aishwarya Rai sebagai Joda Bai. Joda Akbar menceritakan tentang seorang raja yang diberi gelar Akbar oleh rakyatnya sendiri karena sikapnya yang dermawan dan berjiwa besar. Selain itu, Jalaluddin menjadi raja pertama yang berhasil mempersatukan umat beragama dengan melakukan toleransi. Buat kalian yang sudah nonton ceritanya boleh skip, dan yang penasaran yuk langsung aja ke alur ceritanya. Sejarah kerajaan di tanah Hindustan hanya memerintah dengan pedang dan darah untuk memperluas masing-masing kerajaan. Apalagi sejak tahun 1011, banyak penjajah yang menjarah dan merusak tanah ini. Kemudian datanglah Mughal. Mughal merupakan sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari Asia Tengah, keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Penaklukan India yang sesungguhnya baru dilakukan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada 1482 sampai 1530. Mereka menjadikan India sebagai rumahnya, memberikan cinta dan rasa hormat. Babur dari istana Mughal sudah berpindah takhta dari Humayun kepada anaknya, Jalaluddin Muhammad. Dia merupakan Raja Mughal pertama yang terlahir di tanah India, tepatnya di sebuah rumah Hindu, Provinsi Rajputana. Dan di situ pula Ratu Joda dilahirkan di tempat yang sama, tepatnya di daerah Amer, Rajputana. Joda merupakan putri dari Brahmal dan Ratu Padmavati. Di scene ini, Joda kecil menerima perjodohannya dengan Pangeran Ratan dari Ajabgarh. Ini adalah Pangeran Rajkumar Sujamal, sepupu Joda, anak Raja Amer. Sujamal sangat menyayangi Joda layaknya adik kandungnya sendiri. Kemudian Brahmal dinobatkan sebagai Raja Amer setelah kematian ayah Pangeran Sujamal, dan Sujamal terisolir. Lanjut cerita, di tahun 1555 setelah kematian Raja Humayun, ayah Jalal, Raja Hemu paman Jalal berkhianat dan mencoba merebut tahta Delhi yang seharusnya diduduki Jalal. Hingga peperangan pun terjadi di tanah Panipat. Bairam Khan, jenderal pilihan almarhum Raja Humayyah, melatih Jalaluddin di umurnya yang baru 13 tahun untuk mengambil alih mantel besi ayahnya. Jalal harus mewujudkan mimpi ayahnya untuk melihat bendera Mughal berkibar di seluruh Hindustan. Jalal dinobatkan sebagai pewaris di hari perang melawan pengkhianat. Panglima perang berdiskusi perihal strategi perang. Masalahnya, pasukan Raja Hemu berjumlah 2 kali lipat lebih banyak dibanding Mughal. Oleh karena itu, mata Raja Hemu harus dipanah agar pasukannya goyah. Singkat cerita, pasukan Mughal berhasil mengalahkan pengkhianat dan tahta Delhi jatuh pada Mughal. Bairam meminta Jalal memenggal kepala pamannya yang telah berkhianat, tapi dia tidak mau melakukannya karena Jalal merasa itu tidak benar. Bairam dengan kesal menggantikannya. Lanjut cerita, 6 tahun kemudian, Bairam Khan mencoba menyatukan Hindustan dan mengirim utusan-utusan membawa proklamasi ke provinsi tetangga, mengatasnamakan Jalaluddin Muhammad. Ada yang senang hati menerima, ada pula yang memberi isyarat. Dan ada juga yang menolak mentah-mentah. Atas penolakan itu, Jalal langsung menyerang kerajaan yang menolaknya, hingga peperangan pun terjadi lagi. Singkat cerita, Jalal memenangkan peperangan. Bairam yang berapi-api memerintahkan Jalal segera memenggal kepala raja itu. Karena Jalal tidak mau, Bairam hendak melakukannya sendiri, tapi Jalal menahannya. Bairam pun murka, lalu Jalal dengan sabar berkata, "Kesetiaan sudah membuatmu kurang ajar. Aku melihat pemberontakan di matamu. Ini pertama kalinya aku menahan pedangmu. Selama ini aku hanya menerima masukan darimu, tapi mulai sekarang aku akan memutuskannya sendiri. Sekarang, setelah peperangan apapun, tawanan perang tidak akan dijadikan budak, karena itu tidak pantas.
Ya, aku ingin memerintah negeri ini, tapi memerintahnya dengan kemanusiaan. Mendengar kata bijak Jalal, raja itu menjadi luluh. Dia dengan senang hati akan mengikuti kedaulatan Raja Mughal. Bairam dipecat dan disuruh bertaubat dengan melakukan perjalanan haji. Sekarang tinggal Rajputana yang belum bisa ditaklukkan oleh dinasti Mughal. Lanjut cerita, Joda yang sedang berlatih pedang dengan Pangeran Sujamal harus berhenti karena sebentar lagi akan digelar penobatan putra mahkota di Kerajaan Amer, serta mendiskusikan rencana pernikahan Joda dan Pangeran Ratan Singh. Ayah Joda mengumumkan bahwa Pangeran Mahkota sebagai kendali Amer ada di tangan Bhagwan Das dan Sujamal menjadi bawahannya. Mendengar itu Sujamal pun marah. Dia adalah keturunan raja dan dia yang paling berhak atas jabatan itu. Dia kecewa dan langsung menemui Syarifuddin untuk meminta bantuan mengambil alih tahta raja. Syarifuddin merupakan adik ipar Jalaluddin yang tidak menyukai kakak iparnya itu. Dia mau membantunya dengan syarat ketika tahta Amer jatuh ke tangan Sujama. Sujama harus membantunya menyerang Delhi. Sujama pun menyetujuinya. Ketakutan Raja Brahmal pun terjadi. Sujama hendak melakukan segala cara untuk merebut tahta. Dengan bantuan Syarifuddin, kerajaan Amer akan binasa dengan cepat. Banyak yang akan mati sia-sia. Para ibu menjadi janda dan anak-anak jadi yatim piatu. Raja Brahmal punya ide. Untuk menyelamatkan rakyat Amer, dia harus berdamai dengan kerajaan Mughal dan menawarkan persahabatan dengan Jalaluddin. Namun ini membuat persekutuan Raja Brahmal dengan Raja-Raja Rajputana. Dia dikecam sendirian. Selain itu, pertunangan Joda dengan Pangeran Ratan dibatalkan. Tak menghiraukan mereka, Raja Brahmal tetap pergi ke Mughal dan meminta Jalaluddin menikahi putrinya. Jalal meminta waktu beberapa hari untuk memilih keputusannya. Setelah dia mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta petunjuk, Jalal pun menerima lamaran Raja Brahmal, karena akan menjadi aliansi kuat dan simbol perdamaian abadi antara Mughal dan Rajputana. Joda marah ke ayahnya karena dia selalu dijadikan alat oleh ayahnya. Joda memilih menikah dengan Ratan Singh, tapi sekarang Ratan Singh telah membatalkan pernikahannya. Sekarang dia harus setuju menikahi Jalal yang jelas-jelas berbeda agama. Dengan perasaan tertekan, Joda membuat surat untuk Sujamal dan meminta bantuan. Namun dia tidak jadi mengirimnya karena takut kakaknya itu akan sedih. Ibu mendatangi Joda dan memberi saran. Dia akan mengirimkan dayangnya menggantikan posisi Joda karena Jalal pasti belum pernah melihat wajah Joda. Joda menolak. Suatu saat Jalal pasti tahu. Jika itu terjadi, akan menjadi kematian bagi kerajaannya. Tak tahu harus gimana lagi. Ibu Joda memberinya botol racun. Lebih baik Joda mati daripada harus kehilangan kehormatannya. Keesokan harinya, Joda dan rombongannya pergi ke Mughal. Joda akan menikahi Jalal dengan 2 syarat. Setelah menikah nanti, dia boleh memegang teguh agama, kepercayaan, dan adat budayanya. Dalam keadaan apapun, dia tidak mau dipaksa pindah agama. Kemudian yang kedua, Jalal harus membuat kuil kecil di dalam kamarnya kelak. Sebenarnya Joda berharap Jalal keberatan. Namun, Jalal menerima persyaratan tersebut. Hingga pernikahan pun dilangsungkan menggunakan adat Hindu dan Islam. Di malam harinya, Joda merasa canggung dengan Jalal dan tidak mau disentuh. Namun Jalal menghormatinya dan menerima keputusannya. Dia akan bersabar hati menunggu. Keesokan harinya, Joda pergi ke istana Mughal untuk bertemu dengan ibu Jalal.
खुशामदीद तशरीफ लाइए बेटी. Dia juga dikenalkan dengan pengasuh Jalal, Maham Anga. Maham Anga merupakan ibu susu Jalal yang menjaga Jalal dari kecil. Dia diangkat sebagai menteri penasihat hukum Jalal. Jalal selalu mendengarkan apapun permintaannya. Setelah itu, Joda pun diantar ke ruangannya. Joda juga diperbolehkan membuat kuil di dalam kamarnya. Di saat yang sama, Jalaluddin menghadiri pengadilan. Menteri Keuangan mengatakan, perang telah menyebabkan inflasi dan merusak perekonomian. Jalal menjawab, ini perlu perhatian khusus dan akan didiskusikan di kediaman raja. Pembahasan pun berlanjut. Syarifuddin Husain telah mengambil alih pemerintahan Ajmer. Adam Khan menambahkan, Syarifuddin melakukan ini karena tidak senang melihat pernikahan Raja Jalal dengan Putri Rajputana. Syarifuddin meragukan keahlian dan kecerdasan Jalal sebagai seorang raja, karena pernikahan ini akan menyebabkan kehancuran dinasti Mughal. Hal itu membuat Jalal sangat marah. Namun, Maham Anga meredam kemarahannya dengan membela Jalal. Kepala ulama membenarkan perkataan Syarifuddin. Mereka keberatan karena Jalal setuju adanya kuil di dalam kerajaan Islam. Jalaluddin hanya menjawab bahwa keadaan yang memaksa untuk melakukannya. Kesejahteraan kerajaan adalah satu-satunya hal yang ada dalam benakku. Tak lama mereka mendengar Joda yang sedang memuji Dewa Krishna. Segera Jalal pun membubarkan dan menunda pengadilan. Dia pergi ke kamar Joda. Joda terkejut. Dengan canggung, Joda meminta Jalal memakaikan sindur di dahinya. Scene berlanjut. Adam Khan marah kepada Jalaluddin karena yang menjadi Perdana Menteri Syamsuddin Atta Khan bukan dia. Adam menuduh Jalal, hanya karena Atta Khan telah kau anggap sebagai ayah, kau mengangkatnya sebagai Perdana Menteri. Jalal membantah. Dia mengangkat Syamsuddin Atta Khan menjadi Perdana Menteri karena dia mempercayai kemampuan politiknya. Sebaliknya, dia tidak menyukai Adam Khan karena sudah melakukan tindak kejahatan keji dan tidak manusiawi. Dia menjarah Malwa dan memperkosa wanita. Di sisi lain, karena gagal meminta bantuan Syarifuddin, Sujamal meminta bantuan kerajaan lain untuk merebut tahtanya. Pangeran Ratan Singh dan Raja Rana pun menawarkan bantuan. Mereka akan bersatu untuk melawan Jalaluddin dan mencari waktu yang tepat. Lanjut cerita, lama-kelamaan Jalal mulai mencintai Joda. Begitu pula sebaliknya. Jalal mencoba merayu Joda dengan mengadakan perayaan Rajput untuk menghormatinya menyambut Hari Pir. Dia pun memberi sebuah kalung untuk Joda. Merasa terkesima, Joda berniat untuk membalasnya. Dia berencana menghidangkan sendiri masakan untuk suaminya. Ketika Joda sudah memasuki dapur, Mahamanga datang dan melarang Joda memasak. Dia menjelaskan batasan-batasan kepada Joda. Dia mengancam Joda jika berani melewati batasan-batasan itu. Joda tak menyangka ibu angkat Jalal sangat membencinya hanya karena cemburu dengan menantunya. Namun Joda tetap menyelesaikannya. Raja merasa bahagia, istrinya sangat memperhatikannya. Sebelum Joda menyajikan menu, Mahamanga menahannya dan menyuruh Joda mencicipi terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada racun di dalam makanannya. Itu sangat merendahkan kehormatan Joda. Joda dengan sedih mencoba semuanya. Melihat itu, Jalal mencairkan suasana. Dia minta dihidangkan di piring yang sama yang barusan dipakai istrinya. Joda merasa bahagia. Lalu mereka berdua akhirnya berkencan. Lanjut cerita.
Pelayan Joda memberikan Maham Anga sebotol racun dan secarik surat milik Joda yang dia simpan di lemari pakaiannya. Maham Anga malah memanfaatkan racun dan surat tersebut untuk menjebak Joda. Padahal surat itu dibuat Joda untuk kakaknya sebelum dia menikah dengan Jalal. Dan pelayan itu tidak boleh mengatakan kepada siapapun, bahkan dia diancam. Lalu Maham diam-diam mengirimkan surat tersebut kepada Sujamal. Hal itu membuat Sujamal bersedih. Scene pun berlanjut. Adam Han menemui Perdana Menteri Syamsuddin. Takut Syamsuddin membongkar kelakuan Adam yang menggelapkan uang pajak, Adam segera membunuhnya. Seperti kesetanan, Adam membawa pedang dan hendak menyerang Jalal. Jalal sangat murka. Dia tidak bisa memaafkan saudara angkatnya lagi. Adam pun dijatuhi hukuman mati dengan melempar tubuhnya 2 kali secara terbalik. Lalu Jalal menemui Maham Anga dan meminta maaf karena dia telah membunuh anaknya Adam Han. Maham yang lebih mencintai Jalal pun memaafkannya. Tapi dia memfitnah Joda. Dia berkata kalau Joda menyimpan botol racun di kamarnya. Selain itu, Joda juga mengirim surat ke Pangeran Ajabgard, Ratan Singh. Sebelum menjadi istri Jalal, dia sudah bertunangan dengannya. Joda seorang pembunuh yang dikirim oleh Rajputana dengan menyamar sebagai istri yang cantik. Seseorang akan segera menemui Joda, dan kamu akan mempercayai perkataanku. Lanjut cerita, karena surat itu, Pangeran Sujamal menemui Joda. Joda bingung, kenapa Sujamal ingin menemuinya di tempat rahasia. Sujamal memberikan surat yang dikirim padanya. Joda menjelaskan bahwa surat itu ditulis sebelum dia menikah. Jalal melihat mereka dan salah paham. Dia segera memerintahkan pengawal menangkap Sujamal. Sujamal juga salah paham. Dia mengira Joda sengaja menjebaknya. Tanpa mendengar alasan Joda, Jalal menghukum istrinya dan mengembalikan Joda ke rumah orang tuanya di Rajputana. Lanjut cerita, Ibu Ratu pulang dan pelayan kerajaan memberitahu semua permasalahan yang membuat Joda dipulangkan. Ratu memberitahu kepada Jalal bahwa yang ditemui Joda waktu itu adalah Sujamal, kakak tiri Joda. Dan surat yang dia baca adalah surat yang ditulisnya sebelum menikah. Dia belum pernah mengirimkannya. Jalal bertanya kepada Maham Anga, tapi dia menyangkal. Lalu datang pelayan istana dan mengatakan yang sebenarnya. Jalal marah dengan Maham. Apa yang akan dia katakan Jalal pada Joda nanti? Jalal sangat malu. Jalal tidak bisa mentolerir kesalahan Maham Anga. Tapi karena dia sudah berjasa dalam hidupnya, dia pun dimaafkan. Jalal mengusirnya dan tidak mau melihatnya lagi. Lalu Ratu menyuruh Jalal untuk menjemput Joda kembali ke Mughal. Bagaimanapun caranya. Singkat cerita, Jalal ke Rajputana untuk menjemput Joda kembali. Namun Joda menolak. Pagi harinya, Jalal terkesima melihat Joda berlatih pedang. Jalal pun menantang Joda. Jika Joda kalah, dia harus ikut bersamanya. Jika Jalal yang kalah, maka Joda boleh tinggal selamanya di Rajputana. Jalal memenangkan pertandingan. Tapi Joda tetap tidak mau ikut dengannya. Jalal tak memaksa. Dia yakin saat Joda kembali ke kerajaannya, di saat itu pula Joda sudah membuka hati untuknya. Scene pun berlanjut. Jalal pergi ke pasar dan menyamar menjadi rakyat jelata untuk memahami masalah rakyat yang lebih baik lagi. Dia baru tahu bahwa ada pajak pilgrim di Mughal. Pajak pilgrim adalah pajak yang dikenakan umat Hindu untuk pergi berziarah. Penduduk menyalahkan pemerintah dan berkata, meskipun raja kami baik, dia tidak tahu apa-apa. Dia juga tidak peduli terhadap nasib rakyatnya sendiri.
Tak tenang dengan keluhan rakyatnya, Jalal mengadakan pertemuan dan mengumumkan bahwa pajak pilgrim akan segera dihapuskan selamanya. Pajak tidak seharusnya dikenakan untuk orang yang pergi berdoa untuk Tuhannya. Tapi Sairadasi sebagai ketua ulama keberatan, pajak itu adalah gaji untuk mereka juga yang telah berkeringat membangun kerajaan Mughal. Jalal menjawab, kesejahteraan rakyat seharusnya diutamakan, bukan hanya soal uang dan uang. Rakyat Hindustani yang mendengar pengumuman tersebut sangat senang. Akhirnya mereka benar-benar mempunyai raja yang bijaksana dan berhati besar. Mereka dengan segala hormat memberinya gelar Akbar, Jalaluddin Muhammad Akbar. Tak hanya itu, Joda telah membuka hatinya dan memutuskan kembali bersama suaminya. Itu adalah hadiah paling berharga dibanding dengan apapun. Lalu perayaan pun dimulai. Sayangnya Jalal terkena panah beracun yang membuatnya sekarat. Joda sangat sedih. Dia memutuskan untuk berdoa berhari-hari dan memohon keselamatan Jalal. Hingga dengan rahmat Tuhan, Jalal pun sembuh. Dengan begitu, Jalal dan Joda pun bisa bercinta. Setelah melakukan penyelidikan, Jalal akhirnya tahu Syarifuddin lah yang telah menyerangnya. Raja Brahmal datang menemui Jalal dan memberitahukan bahwa Syarifuddin ingin menyerang Amer dan Sujamal ada di pihaknya. Brahmal meminta tolong Jalal, tapi Jalal menyarankan padanya untuk segera memberikan apa yang sudah menjadi hak Sujamal. Dan dia tetap akan membantu Raja Brahmal. Lanjut cerita, pasukan Jalal menghadang pasukan Syarifuddin di Amer. Di sisi lain, Banu istri Syarifuddin memberitahu Joda bahwa suaminya berencana membunuh Sujamal, lalu mengajak Joda ke Amer untuk menghentikannya. Jalal mengibarkan bendera perdamaian. Syarifuddin menyetujuinya dan membuat tenda untuk bernegosiasi. Jalal menginginkan persatuan. Namun Syarifuddin masih berniat buruk dengan menipu pasukan Mughal agar bergabung dengan pasukannya, lalu mencari waktu yang tepat untuk membunuh Jalal. Setelah Jalal terbunuh, Sujamal menjadi target selanjutnya. Mengetahui rencana tersebut, Sujamal langsung pergi ke Jalal, tapi dia diserang. Di ujung hidupnya, Sujamal berhasil memberitahu rencana busuk Syarifuddin. Dan di saat yang sama pula, Jalal juga menjelaskan kesalahpahaman antara dia, Jodan dan Sujamal perihal surat yang kemarin itu. Setelah meminta maaf ke Joda dan memberkatinya, dia pun meninggal. Karena tidak ingin ada pertumpahan darah, Jalal dan Syarifuddin akan bertarung. Siapapun yang menang, dia yang akan mengambil alih Mughal. Singkat cerita, Jalal pun memenangkan pertarungan itu. Jalal berkata, "Seandainya kamu bukan adik iparku, tombak ini sudah menghabisimu. Hanya karena adikku, aku memaafkanmu." Jalal mengambil alih provinsi yang dikuasai Syarifuddin. Gelar Raja Muda Ajmer dan Nagaur pun dicabut. Juga sepanjang hidup Syarifuddin, dia harus patuh kepadanya. Syarifuddin bersyukur dan menyetujuinya. Akhir cerita, Jalaluddin Muhammad Akbar beserta istrinya memproklamirkan bahwa Hindustan akan menjadi tanah damai dan sejahtera. Semua orang berhak menyembah Tuhan masing-masing. Karena jika semua orang saling menghormati agama, hidup akan tenang dan bahagia. Amin. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.